Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Khataman Python di episode yang ke-55. Kita melanjutkan ya episode yang ke-54 yang lalu, masih di bab yang sama, yaitu di bab pewarisan dan polimorfisme. Ya, tentunya tetap buku yang kita khatamkan hari ini ya, nanti sampai selesai, sampai khatam, itu adalah buku karangan Daniel Yiliang ya, yang judulnya adalah Introduction to Programming Using Python. Baik, kita lanjutkan, terus semangat ya. Bismillah, yuk kita mulai. Kita langsung masuk ke bab 12.7, yaitu case study reusable clock. Jadi kita akan membahas tentang studi kasus bagaimana menggunakan jam yang reusable yang dapat digunakan kembali. Ya. Suppose you want to display a clock on a canvas and later reuse the clock in other program. Jadi misalkan Anda ingin menampilkan sebuah jam ya pada sebuah kanvas dan kemudian di lain waktu akan menggunakan kembali jam tersebut ya di other program, di program yang lain. You need to define a clock class to make the clock reusable. Jadi Anda perlu untuk mendefinisikan sebuah kelas clock, sebuah kelas dari jam untuk membuatnya jam ini dapat digunakan kembali, reusable ya. Furthermore, in order to display the clock graphically, you should define it as a widget. Jadi lebih lanjut, untuk menampilkan jam itu secara grafis, maka Anda harus mendefinisikannya sebagai sebuah widget, sebuah komponen. Ya. Your best option is to define a clock class that extend canvas so that a clock object can be used in the same way as a canvas object. Jadi pilihan terbaik ya untuk mendefinisikan sebuah kelas dari jam ya itu adalah merupakan perluasan dari canvas. Jadi metode canvas, kelas canvas ya. So that a clock object sehingga objek jam ini dapat digunakan dengan cara yang sama sebagai objek kanvas. Jadi nanti kita membuat clock ini, membuat jam ini di kanvas nanti ya. The contracts of class in shown in figure 12.3. Jadi kontrak kelas ya itu ditunjukkan di dalam gambar 12.3, artinya bentuk kelasnya. Contohnya seperti ini. Take inter.canvas ya, yang mana nanti punya fungsi still clock, misalkan dia punya kelas still clock ya. Isinya hour, minute, second, still clock ada, dan juga set current times ya. Oke. Baik, itu figur 12.3. Listing 12.x is a test program that uses the still clock class to display an analog clock. Ya. Jadi listing 12.8 itu menguji sebuah program yang menggunakan kelas still clock. Jadi nanti ada kelas still clock namanya. Yang mana akan menampilkan sebuah jam analog, ya, analog clock. Jadi jam analog. The program enable two user to enter a new hour, minute, and second from the entry field as shown in figure 12.4a. Jadi program ya itu akan memungkinkan pengguna untuk memasukkan data jam, menit, dan detik ya, dari field entry. Jadi nanti ada dari entry, bagian entry-nya ya. As shown in figure 12.4a. Ditunjukkan dalam gambar 12.4a. Oke, ini listingnya ya teman-teman. Silahkan nanti di latihan diketik. Jadi ini menggunakan file namanya displayclock.py ya, yang mana dia memanggil kelas still clock ini, import still clock ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya gambarnya ya. Jadi nanti kita akan masukkan di sini set new time, maka dia akan berubah di sini dan akan bergerak ya. Nah, ini akan berubah di sini. Baik, itu gambar 4.12.4. The rest of this section, okay,
the rest of this section explain how to implement the still clock class. Ya. Artinya sisa dari bagian ini ya nanti di akhir bagian ini ya itu akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan kelas still clock. Nanti setelah ini akan dibahas tentang kelas still clock ini. Since you can use the class without knowing how it is implemented, you may skip the implementation if you wish. Jadi karena Anda menggunakan sebuah kelas yang tanpa kita mengetahuinya, implementasinya, ya isinya apa, nggak perlu kita hanya panggil ya, maka you may skip, Anda dapat skip, melewati saja implementasi jika Anda itu inginkan seperti itu. Jika Anda mau ya. Artinya kalau yang namanya implementasi kan kita cukup panggil aja. Ya. Filenya itu kita nggak perlu tahu di dalamnya ngapain, nggak perlu tahu. Ya. Baik, how do you obtain the current time? Bagaimana caranya kita memperoleh waktu saat ini? Python provide the date time class, which can be used to obtain the current computer time. Ya, Python ini memberikan kelas datetime yang mana dapat digunakan untuk memperoleh waktu di komputer pada saat ini. Ya, you can use the now function. Ya, Anda dapat menggunakan fungsi now untuk mengembalikan sebuah to return an instance of that time for the current time and use the data file year, month, day, hour, minute, and second to extract date and time information from the object as shown in following code. Jadi Anda dapat menggunakan fungsi now ya untuk mengambilkan sebuah instansi ya waktu saat ini dari kelas datetime dan menggunakan data field. Ya, ada beberapa data seperti tahun, bulan, hari, jam, kemudian menit dan detik ya untuk bagaimana kita nanti bisa mengekstrak waktu dan tanggal, hari dan tanggal dari informasi dari sebuah objek yang akan ditentukan di bawah kode ini. Jadi kita from datetime import datetime ini kan memanggil datetime. Maka kita ambilkan D sama dengan datetime titik no, maka datetime titik no itu saat ini. Ya, kita bisa ngambil 1 tahun, bulan, nanti tinggal D, year, D, month, D, ini harinya, ini jam, ini menit, ini detiknya. Oke. To draw a clock, you need to draw a circle and 3 hands for the second, minute, and hour. To draw a hand, jadi untuk menggambar sebuah jam, kamu memerlukan menggambar circle, jelas lingkaran dengan 3 apa ya? 3 bisa dikatakan 3 jarum ya untuk detik, menit dan jam ya. Untuk menggambar to draw a hand, jadi untuk menggambar jarum, ya, you need to specify the two end of the line. Jadi Anda perlu menentukan titik akhir dari baris ya. As shown in figure 12.4b, sesuai dengan gambar di 12.4b, one end is at the center of the clock, at X center, Y center ya. The other end, satu titik itu harus di tengah-tengahnya ya. Yaitu di tengah-tengah pusat lingkarannya, jamnya. Ya, ditemukan pada X center dan Y center ya. The other end, ya, titik yang lain itu pada XN, YN yang mana ditentukan dengan menggunakan formula dengan rumus yaitu XN sama dengan X center plus hand length dikalikan sin theta ya. Ada YN, Y center, hand length kalikan cos theta. Since there are 60 second and 1 minute, the angle 10, nah, the angle P lagi apa itu theta ya. See figure 12.4b for the second hand is, jadi sudutnya ini, sudut tetanya ini merupakan rumusnya second detik dikalikan 2pi dibagi 60. The position of minute hand, jadi posisi dari jarum menitnya itu ditentukan by the minute and second, ditentukan oleh menit dan secondnya. The exact minute value combined with seconds is minute plus second div 60 ya. Nah, maka nilai menit, nilai eksak dari menit yang tepat itu ya dikombinasikan dengan detik, itu adalah menit ditambah sekon dibagi 60. For example, untuk contoh, if the time is 3 minutes and 30 second, ya, jika waktunya adalah 3 menit dan 30 detik, maka total menit A3.5, 3,5.
Since there are 60 minutes in 1 hour, the angle for the minute hand is, karena 60 menit itu 1 jam, maka sudut dari menit, jarum menit itu adalah theta sama dengan menit plus second dibagi 60 dikalikan 2pi per 60. Ya. Oke. Since one circle is divided into 12 hours, the angle for the hour hand is, karena satu lingkaran itu menjadi 12 jam, maka sudut pada jarum, ya, pada jarum jamnya itu adalah theta sama dengan hour plus menit dibagi 60 tambah second dibagi 60 kali 60 dikalikan 2pi per 12, ya. For simplicity, untuk mempermudah, ya, in computing the angle of the minute hand and hour hand, untuk mempermudah perhitungan sudut menit, ya, jarum menit dan jarum jam, you can omit the second because they are negligibly small. Jadi Anda dapat menghilangkan detiknya karena nilainya sangat kecil. Therefore, oleh karena itu, the end point for the second hand, titik akhir untuk jarum detik, jarum menit, dan jarum hour hand, dan jarum jam, can be computed as, ya, dapat dihitung sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat, X second rumusnya ini, Y second, X minute, Y minute, X hour, Y hour. Ini rumusnya, ya. The still clock class is implemented in listing 12.9. Jadi kelas still clock ini diimplementasikan di listing 12.9. Nah, di bawah ini. Ini nanti yang tadi di atas kita panggil, ya. Kita panggil import still clock. Ya, ini. Nah, kita sebenarnya nggak perlu tahu sih sebenarnya di dalamnya bagaimana, ya. Mau apa, yang penting kalau waktu dipanggil di program lain itu kan tinggal manggil saja, tinggal panggil fungsinya saja. Baik, kita akan sedikit jelaskan di sini, ya. Kita lanjutkan. The still clock class extend the canvas with gate, line 5. So, still clock is a canvas. You can use still clock just like a canvas. Oke. Kelas still clock ini merupakan perluasan, ya, dari widget canvas di baris yang kelima. Sehingga, ya, still clock ini merupakan adalah canvas. Dia kan canvas karena dia merupakan turunan, ya, perluasan dari canvas. Maka you can use still clock just like a canvas. Jadi Anda dapat menggunakan still clock ini seperti canvas karena dia perluasan dari canvas. The still clock class initializer invokes the canvas initializer line 7. Then set the data field hour, minute, and second using the current time by invoking the set current time method line 8. Oke, inisialisasi, ya, kelas still clock itu memanggil inisialisasi dari kelas canvas, jelas itu di baris 7. Maka then kemudian menetapkan set, menyusun, dan data field, ya, data field untuk data jam, menit, dan sekon, ya, menggunakan current time, menggunakan waktu saat ini dengan memanggil metode set current time. Oke. The data field hour, minute, and second are accompanied by the get and set method to retrieve and set this data field line 10 until 32. Jadi field data hour, minute, dan second itu disertai dengan metode get dan set, ya. Untuk apa? Untuk mengambil dan menetapkan nilai pada field data. When a new value is set for the hour, minute, or second, ya, ketika ada sebuah nilai baru ditetapkan untuk jam, menit, dan detik, the draw clock metode draw clock itu akan dipanggil, invoked to redraw the clock, akan dipanggil untuk menggambar ulang jam, ya, baris 16, 24, dan 32. The set current time metode set current time get the current time by invoking datetime.now line 35. Jadi metode set current time mendapatkan waktu, ya, dia akan get mendapatkan waktu saat ini dengan memanggil datetime.now, ya, di baris ke-35 to obtain the current hour, minute, and second, ya, untuk memperoleh, ya, saat ini, jam saat ini, menit saat ini, dan detik saat ini di baris 36 sampai 38, ya. Dan invokes the draw clock method to redraw the clock, dan juga memanggil metode draw clock untuk menggambar clock, jadi menggambar ulang clock. Jadi kan berubah terus setiap detik.
Baik, the throw clock method obtain the width and height of canvas. Jadi throw clock ini, metode throw clock itu akan mendapatkan di situ akan memperoleh width dan height dari kanvas. Jadi akan lebar dan tinggi dari kanvas di baris 43 sampai 44. And set dan mengatur the appropriate size for the hour hand, minute hand, and second hand di line 45 until 40x, dan juga menetapkan ukuran yang sesuai untuk jarum jam, jarum menit, dan jarum detik ya, baris 45 sampai 48. It then uses canvas drawing method to draw a circle, lines, and text string for displaying a clock. Jadi line 50 until 89. Jadi maka ya kemudian draw clock ini akan menggunakan metode menggambar dari kanvas ya untuk menggambar lingkaran, garis, dan teks yang akan ditampilkan di sebuah jam ya, menampilkan dalam sebuah jam di baris 50 sampai 89. Oke, gitu ya teman-teman, di pertemuan kita yang ke-55 ini tetap insya Allah tetap semangat ya. Kita lanjutkan nanti di episode berikutnya tentang class relationship, tentang ya hubungan antar kelas. Nah, ini menarik, dan nanti juga ada study class apa itu namanya ini, case study ya, problem-problem di situ. Baik, sementara itu yang kita pelajari insya Allah bermanfaat, dan ingat Python itu merupakan bahasa pemrograman yang mudah, simple, dan menyenangkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode-episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.